Halo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1046 sudah rilis versi lokalisasinya. Inilah saatnya Mimin untuk mereview dan menganalisis One Piece Chapter 1046. One Piece Chapter 1046 mendapatkan judul Raizo, dan jika kita lokalisasikan akan memiliki arti Ninja Burik. One Piece Chapter 1046 masih melanjutkan cover story mengenai keluarga Germa 69. Kali ini diperlihatkan terdapat dua orang penyusup yang sudah berada di kota coklat, daerah yang dikelola oleh Puding. Jika dilihat dari siluetnya, sosok yang di sebelah kiri menggunakan sepatu berhak di bagian belakangnya, sehingga kemungkinan besar sosok itu merupakan wanita. Sedangkan sosok di sebelahnya sepertinya adalah sosok pria, jika kita amati dari setelan sepatu dan bentuk celananya. Sehingga sosok yang datang adalah seorang pria dan wanita. Siapakah sebenarnya mereka? One Piece Chapter 1046 diawali dengan melanjutkan kondisi di rooftop Onigashima. Terdengar sayup-sayup genderang koplo yang muncul dari suara detak jantung milik Luffy. Luffy terlihat memantul-mantul sembari memikirkan nama untuk serangan yang baru saja dia lancarkan pada Kaido. Di sampingnya, Kaido diperlihatkan sedang rebahan sambil memegangi wajahnya. Sepertinya dia kesakitan dan sedikit syok setelah wajahnya mendelep ke dalam akibat serangan Luffy. Kaido masih penasaran dan kembali bertanya mengenai siapakah sebenarnya sosok yang ada di hadapannya saat ini. Luffy pun langsung bingung setelah mendengar pertanyaan aneh Kaido tersebut. Sepertinya Kaido menanyakan ini karena dia merasa ada yang sedikit berbeda dengan karakter Luffy. Hal ini memang sangat terlihat, di mana pada mode Gear 5, Luffy terlihat lebih banyak tertawa pada saat bertarung jika dibandingkan saat dia menggunakan Gear Force. Hal ini mungkin disebabkan karena buah iblis Mythical Zoan miliknya, di mana Gorosei mengatakan pada One Piece Chapter 1044 jika buah iblis Zoan memang memiliki akal pemikirannya sendiri. Shin kemudian berpindah dan memperlihatkan sosok Zunisa, lengkap dengan armada kapal perang milik pemerintah dunia yang masih berjejer di hadapannya. Tut, pret, pret. Irama genderang kebebasan dari tubuh Luffy masih terdengar sampai telinga Zunisa. Irama tersebut membuat Zunisa teringat akan masa lalunya saat bersama Joy Boy. Zunisa sampai beranggapan jika saat ini Joy Boy benar-benar ada di seberang sana, dan hal tersebut membuat perasaannya sangat senang. Zunisa kemudian berkata jika semua ini sudah ditakdirkan, dan dia hanya harus percaya dengan si bocah girang baru tersebut. Shin kemudian kembali ke rooftop Onigashima. Luffy menjawab pertanyaan Kaido. Aku adalah Monkey D. Luffy, orang yang akan melampauimu dan menjadi Raja Bajak Laut. Rorororororo. Kaido tertawa karena Luffy ternyata masih saja bermulut besar. Kaido kemudian menjelaskan sedikit mengenai konsep dari awakening buah iblis, di mana awakening akan terjadi ketika pikiran dan tubuh seseorang telah menyatu dengan kekuatan buah iblis tersebut. Kaido menambahkan kekuatan yang dimiliki oleh Luffy sangatlah konyol. Dalam peperangan kali ini, Kaido telah kehilangan segalanya, mulai dari para kroconya, komandan-komandannya, kastil miliknya, dan bahkan harga dirinya. Kaido juga merasa jika Luffy juga telah kehilangan banyak hal, seperti dirinya. Namun Luffy tak menghiraukannya, karena hal yang harus dia lakukan adalah mengambil semua hal yang telah Kaido rebut dari Wano Kuni, yaitu kebebasan. Bundari, Meteor, Shower. Kaido mengobok-obok Luffy menggunakan kanebo keringnya. Namun lagi-lagi tubuh Luffy malah berubah dan mengikuti bentuk dari kanebo milik Kaido. Luffy membalas serangan Kaido dengan pukulan bertubi-tubi, seperti teknik Gatling Gun, dan pukulan Luffy kembali mendelep. Sepertinya tubuh Kaido memang benar-benar berubah menjadi karet saat terkena sentuhan dari Luffy. Luffy tiba-tiba batuk. Kaido menyadari jika asap mulai menyelimuti rooftop Onigashima, dan itulah pertanda jika keseluruhan kastil miliknya sudah terbakar. Pastinya seluruh kru dan aliansi Luffy saat ini sedang terjebak di dalam api, dan sebentar lagi mereka semua akan mati terpanggang. Luffy mempercayakan kondisi di area kastil pada nakamanya, karena saat ini hal terpenting yang harus dia lakukan adalah mengalahkan Kaido. Luffy berlari ke arah Kaido seperti layaknya kartun Road Runner. Devastating Gust.
Kaido menyemburkan pisau angin ke arah Luffy. Luffy dengan sigap memanjangkan kakinya ke atas untuk melindungi si Johnny kecilnya agar tidak terpotong. Shin kemudian berpindah ke lantai 5 kastil milik Kaido. Para Kroco terlihat mencoba untuk memadamkan api di ruangan tersebut. Namun mereka kesulitan karena apinya sudah menyebar, bahkan sudah membakar bagian menara yang ada di samping kastil utama. Shin kemudian memperlihatkan kondisi di panggung utama kastil. Chopper berlari menuju ke arah Nami dan dia menanyakan kondisinya saat ini. Selain itu, Chopper juga mengomentari api yang tak kunjung padam. Ditambah dengan Chopper yang belum bertemu dengan Zoro, Sanji, Usopp, Robin, Brook, Franky, dan Jinbei, membuatnya semakin khawatir jika mereka semua saat ini sedang terjebak di dalam kobaran api. Nami juga khawatir dengan teman-temannya yang lain. Dia pasti akan kesulitan mencari mereka karena kondisi Onigashima yang seluruhnya sudah hampir dilahap api. Selama pulau Onigashima masih melayang, mereka juga tak akan bisa kemana-mana. Chopper mencoba meminta Zeus untuk menggunakan kemampuannya dalam menurunkan hujan. Namun Zeus pun tak bisa melakukan apa-apa karena dengan api sebesar ini mustahil untuk memadamkannya, bahkan malah dapat mengancam nyawanya. Shin kemudian berpindah ke lantai bawah tanah kastil milik Kaido. Terlihat Briscola dan para samurai aliansi yang sudah terjebak di dalam kobaran api dan sudah tak ada jalan lagi untuk keluar. Shin kemudian berpindah ke lantai 1 kastil milik Kaido. Terlihat Beppo yang kepanasan dan digendong oleh teman-temannya. Wajar jika Beppo tak kuat dengan panas karena dia masih satu saudara dengan beruang tutu. Mereka semua juga tak menemukan jalan keluar dan berharap pada pertolongan Trafalgar Law. Shin kemudian berpindah ke lantai 2 basement kastil milik Kaido. Terlihat samurai aliansi yang berbela sungkawa saat melihat Brook. Mereka mengira jika dia telah habis terpanggang oleh kobaran api. Brook menjelaskan jika dirinya bukanlah korban dari kebakaran ini. Dia lalu meminta Robin untuk segera mencari jalan keluar bersama-sama. Namun Robin sudah pesimis karena sepertinya sudah tak ada lagi jalan untuk keluar. Kemudian berpindah ke ruang mantap-mantap. Di menara kiri tengkorak Onigashima, terlihat Sanji dan para geisha yang mencoba keluar dari ruangan yang sudah mulai terbakar. Meskipun mereka berhasil keluar dari tempat tersebut, posisi Onigashima masih melayang di udara, sehingga percuma saja mereka melakukannya. Shin kemudian memperlihatkan lantai bawah tanah kastil. Terlihat Apo dan Numbers Inbi yang mencoba melarikan diri. Tangan Inbi kepanasan setelah mencoba menghancurkan tembok yang ada di hadapannya. Apo memarahinya karena Inbi tak mau mengorbankan tangannya untuk bisa menyelamatkan nyawa mereka berdua. Inbi pun marah dan malah menatap ke arah Apo dengan tatapan tajam, seperti ingin mengajak berkelahi. Lethal Green Star, Sprinkles. Di sisi lain, Usopp mencoba memadamkan api menggunakan tanamannya yang dapat mengencrotkan sejumlah air, namun hal itu juga tak berefek. Hamlet yang berada di belakangnya hanya bisa berkomentar. Jika yang dilakukan oleh Usopp sia-sia saja. Usopp pun kesal. Dia sudah berjanji pada Izo untuk menyelamatkan nyawa Kinemon, Okiku, dan tentu saja dirinya sendiri. Shin kemudian memperlihatkan menara otak kanan Onigashima. Franky terlihat menggendong Zoro sembari mencari jalan menuju ke tempat keberadaan Chopper. Karena saat ini nyawa Zoro sedang terancam. Para gifter anak buah dari Sasaki yang ada di belakangnya meminta pertolongan dan pasrah jika mereka semua akan mati terbakar sebelum dapat ke panggung utama kastil. Franky yang mendengarnya langsung kesal dan malah mengancam untuk memanggang mereka semua jika masih terus mengoceh. Shin kemudian berpindah ke lantai 4 kastil. Terlihat Raizo dan Jinbei yang tengah melakukan sesuatu. Raizo berkata jika persiapannya sudah selesai dan dia berterima kasih pada Jinbei karena dia sudah percaya padanya. Jinbei berkata jika dia juga harus percaya pada Raizo karena Luffy sudah memutuskan untuk beraliansi dengan para samurai. Raizo mengingat saat kastil milik Oden terbakar. Dia dulu tak mampu menyelamatkan Kozuki Oden dan keluarga tuannya itu bahkan hampir mati terbakar. Saat itu memang kemampuan ninjutsunya tak mampu melindungi Oden dan keluarganya. Namun kali ini dia tak mau kejadian itu terulang kembali. Dan dia kini sudah mempersiapkan semuanya. Ternyata Raizo telah menyimpan air yang digunakan oleh Zunisa untuk mandi pada saat dia masih berada di Pulau Zu dalam gulungannya.
Dia tak akan membiarkan siapapun yang telah berjuang dalam peperangan ini mati dalam keadaan terbakar. Persiapannya sudah selesai. Inilah dia, Ninpo Scroll Jutsu, Nen Elephant Bath Restoration. Jinbe takjub seketika. Dia saat ini tenggelam di dalam air, seperti sedang berada di dalam lautan. Jinbe langsung merespon teknik milik Raizo dengan jurusnya, Water Heart, Fishman Jiu-Jitsu, Ocean Current, Shoulder Throw. Dan air tersebut mulai mengalir ke seluruh penjuru kastil. Scene kemudian berpindah ke lantai ketiga kastil. Diperlihatkan para suku Mings juga sedang terjebak di dalam kobaran api. Tiba-tiba di belakang mereka muncul aliran air yang sangat membagongkan, sampai mereka semua tenggelam di dalamnya. Jinbe masih berusaha mengalirkan air tersebut ke setiap sudut kastil. Sedangkan Raizo berharap jika semua ini belum terlambat, dan air tersebut dapat menyelamatkan seluruh pasukan aliansi. Shin kemudian berpindah ke lantai 1 kastil. Killer diperlihatkan sedang digendong oleh para nakamanya, namun dia meminta untuk segera diturunkan. Akan tetapi, para nakamanya bersikeras menggendongnya, karena mungkin ini hal terakhir yang bisa mereka lakukan sebelum mereka semua terpanggang. Tiba-tiba, mereka mendengar suara gemuruh, dan akhirnya, air dari Jinbe tiba juga di lantai 1, dan membuat mereka tenggelam. Mereka bersyukur dengan adanya air tersebut. Dan kemudian berpindah ke luar Onigashima. Yamato meminta Momonosuke untuk bergegas. Dia berkata jika Kaido sudah mencapai batasnya, dia tak akan mampu mempertahankan awan-awan panas miliknya. Momo harus segera membuat awan panas yang cukup kuat untuk menahan Onigashima, karena itulah satu-satunya cara. Dan jika gagal, Onigashima akan jatuh. Aduh. Momonosuke hanya bisa panik sambil menangis. Scene kemudian diakhiri dengan Luffy yang sedang menggenggam 2 buah petir yang siap dia hujamkan pada Kaido. Sedangkan Kaido hanya tersenyum melihatnya. Kekuatan yang sangat gila. Bahkan Luffy saat ini mampu menangkap petir. Berkat kekuatan awakening-nya, sepertinya dia merubah petir tersebut menjadi sebuah karet, sehingga dia mampu menangkapnya. Memang pantas jika buah iblis tersebut menyandang nama dewa. Memang, pada arc Skypiea disebutkan 4 nama dewa, yaitu Dewa Matahari, Dewa Hujan, Dewa Hutan, dan Dewa Tanah. Dan sepertinya Sun God Mika adalah dewa yang paling superior. Bahkan dia bisa merubah lingkungan di sekitarnya menjadi karet. Tanah, bahkan petir pun dapat dia rubah menjadi karet. Bagaimana nasib Kaido ke depannya? Apakah Luffy akan membunuh Kaido? Mengingat Luffy saat ini sedang menggunakan senjata. Yos nakama, itulah video review untuk One Piece chapter 1046. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.